Ya, kita buka kameranya. Bagi yang tidak berhalangan, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, kepada mahasiswa sekalian yang berbahagia, syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa baru ketemu, jadwalnya jam 8 karena ada satu hal saya baru bisa ketemu dengan saudara pada saat ini. Mohon dimaklumi atas keadaan yang ada. Tentunya pada kesempatan sore hari ini saya berharap mahasiswa semuanya bisa bergabung untuk perkuliahan tatap maya yang pertemuan kedua. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa hal yang ingin saudara tanyakan terkait tentang perkuliahan kita atau tentang tugas. Yang jelas, untuk tugas TB1 itu silakan saudara kerjakan sesuai dengan perintahnya, lakukan dan kirimkan segera ke link Google Drive yang sudah saya upload di kuliah online. Sesuaikan dengan nama kelasnya, kodenya apa. Kalau kelas ini kodenya H151N kalau tidak salah. Jadi itu di sana ada kode-kode masing-masing yang sudah bisa saudara lakukan untuk mengirimkan tugas besar satu. Semakin cepat saudara kirimkan, semakin baik pula terhadap kewajiban yang harus dikerjakan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga Allah SWT berikan kemudahan, kelancaran dalam perkuliahan kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, rezeki yang halal yang barokah. Orang tua yang bekerja mencari nafkah diberikan kesehatan juga. Dan seluruhnya, baik itu dosen, mahasiswa semua, ala diniyah wa kulinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahumul Fatihah. Walaupun amin. Oke, saya akan foto dulu, mohon beraksen dulu sebelum kita mulai. Ya, foto di awal dan nanti foto di akhir. Ayo, silakan saudara dibuka kameranya, dilihat di kamera yang lebih dekat supaya kelihatan siapa yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah membuka kameranya. Silakan. Ada 29 yang baru masuk. Silakan dibuka. Awas, action, dua-duanya, semuanya. 1, 2, 3. Sembilan, 2, 5, 8. Ya. Sudah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita. Sudah baca materinya apa belum? Baru sedikit, Pak. Oke, terima kasih Mas Ilham sudah baca ya. Kita masukkan, saya akan share. Ya, mulai dari
Oke, kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, judulnya Kelihatan, Pak. Ya. beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Jangan tidur ya, nanti kita dengerin, kita diskusikan, nanti saya minta di antara saudara bisa membantu membacakan. Ya, bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi, orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka sukses duniawi, ternyata hidup menderita, bahkan hingga hidup bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, disebut dengan kolbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Sudah sekalian, sering dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, enak kali ya punya harta yang banyak, bisa keliling dunia, enak kali ya punya jabatan yang tinggi, dihormati orang. Gitu. Pemahaman-pemahaman itu seringkali muncul di benak kita. Ternyata ketika kita berada di posisi itu, yang punya harta banyak, kedudukan tinggi, justru tidak menikmati yang namanya kekayaan itu sendiri atau popularitas yang kita bangun. Karena ada yang salah terhadap kebahagiaan itu. Ternyata kebahagiaan itu bukan terletak bagaimana kebahagiaan dilihat dari sudut kesuksesan duniawi, banyaknya harta, kedudukannya tinggi, popularitas, tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana seseorang mampu menumbuhkan kebahagiaan dalam suasana hati atau yang disebut dengan hati yang sehat, kolbun salim. Nggak banyak harta, nggak punya jabatan, banyak orang yang justru bahagia. Karena ketika orang punya harta, tidur pun tidak nyenyak. Kenapa? Takut kalau hartanya hilang, dicuri, dirampok, dan sebagainya. Maka kebahagiaan karena terletaknya pada hati, yang disebut dengan kolbun salim, hati yang sehat, bagaimana kita menumbuhkan yang namanya hati yang sehat. Di antaranya mempunyai iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Menurut si konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang. Karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat atau kolbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit. Agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah, untuk mengenal kepada Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Nah itu. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, suara siapa ya? Mohon izin. Mohon dimatikan. Siapa nih yang bersuara? Yang bersuara siapa ya? Ada alhamdulillah dimatikan. Ya. Ya. Saya lanjutkan.
Mana ini? 4. Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Apa saja? Coba Mas Daris. Mas Daris, nomor 1 apa, Mas? Nomor 1 yaitu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, Pak. Ya. Ternyata pergaulan itu bisa mempengaruhi terhadap hati seseorang. Maka di sini pentingnya bagaimana kita memilih teman dalam bergaul. Dalam konteks ini, untuk menanyakan segala sesuatu terhadap kita, tanyakan kepada siapa dia berteman. Gitu. Maka pilihlah teman yang baik. Jangan asal memilih teman. Bila saudara berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun saudara tidak menggunakannya, setidaknya bau wangi akan saudara dapatkan. Saudara berteman dengan seorang tukang las, walaupun saudara tidak menggunakannya, bisa-bisa saudara terpecik akan panasnya api las itu sendiri. Jadi bergaulah dengan teman, pilihlah teman pergaulan. Mas Muhammad Farel, nomor 2. At-tamani, berangan-angan. Ya, penyakit yang terjadi pada Gen Z saat ini adalah berangan-angan tanpa adanya usaha yang tidak dilakukan dengan maksimal. Jadi istilahnya ada banyak kasus yang terjadi kelilit judi online atau pinjaman dan sebagainya. Itu adalah bagian tadi itu. Karena rusaknya hati diakibatkan oleh berangan-angan. Beli slot, misalkan harga 1 juta, dapat gopek tiap bulan. Besoknya menambahkan modal slotnya, hilang semua duitnya. Itu bisa terjadi. Itu angan-angan. Mas Alfarizi, yang ketiga apa, Mas? Mas Alfarizi. Ya, Pak. Ya, silakan, Mas. Yang ketiga. Ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Iya. Pernah Mas Alfarizi pernah kecewa? Pernah, Pak. Sama teman. Disakiti hati? Iya, pernah, Pak. Iya. Makanya di sini diajarkan, bila kita berharap kepada manusia, maka dapatnya kekecewaan. Bila berharap kepada Allah, makanya insya Allah kebahagiaan. Jangan berharap sesuatu karena manusia, bergantung kepada manusia. Lanjutnya, yang keempat, tolong dibaca Kansa Kamila. Terlalu kenyang, Pak, yang keempat. Iya. Ternyata orang yang perutnya itu kekenyangan, itu merusak hati. Kalau Nabi itu mengajarkan apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, kita makan pas kelaparan gitu. Kalau belum kenyang ya belum berhenti. Gitu. Orang yang terlalu kenyang itu berdampak kepada hatinya, sehingga tidak peduli kepada orang lain. Karena hanya memikirkan terhadap kenyang perutnya sendiri. Kemudian yang kelima, Neng Sulistiawati. Iya, Pak. Ya. Kelima. Terlalu banyak tidur. Ya. Tadi sudah tidur siang, Sulistiawati? Sudah?
Belum, Pak. Oh, belum. Dari pagi apa aktivitasnya tadi? Dari pagi sampai sekarang ini aktivitasnya apa tadi? Bantuin Mama doang, Pak. Oh, alhamdulillah. Belum istirahat dan kuliah semangat ya, Neng Sulistiawati. Semoga menjadi putri yang solehah. Amin. Tahu bantu mamanya, itu yang luar biasa ya. Oke, jadi berlebihan terlalu banyak tidur. Rupanya dengan banyaknya tidur seseorang menjadikan rusaknya hati. Itu tadi itu diantaranya tidak tumbuh yang namanya sifat empati dalam dirinya, peduli terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, siapa ya? Zayan Ayub, Mas Zayan. Hadir, Pak. Ya, Yang keenam adalah berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna. Iya. Kalau kita berlebihan dalam melihat hal yang tidak berguna, contohnya anak genjat itu kan tidak lepas dari media sosialnya. Ketika dia berlebihan memanfaatkan, menggunakannya, bisa berakibat tentu tadi rusaknya hati karena tidak memanfaatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi saudara sekalian, ini harus dipahami ya, terkait tentang rusaknya hati seseorang. Kita lanjutkan. Bagian C, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Mas Ilham, ada nggak Mas Ilham? Mas Ilham. Hadir, Pak. Ya, silakan Mas Ilham dibaca. Yang C, Pak, semuanya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi, hidup beragam itu adalah fitrah. Dan karena itu, manusia merasakan nikmat nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Ya, terima kasih Mas Ilham. Mas Ilham, agamanya Islam apa ya? Islam, Pak. Islam KTP, Konghucu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sejak kecil sudah Islam kan? Alhamdulillah, Pak. Islam, Pak. Ya, sejak zaman engkong kan sudah Islam? Ya, masih diproses juga Islam, Pak. Oke, itu namanya Islam Konghucu itu. Sejak zaman engkong sampai anak cucu. Betul Mas Ilham? Siap, Pak. Mas Ilham kemarin mau untuk pesantren ya? Alhamdulillah, naam, Pak. Di mana? Di mana, Mas? Tahfiz Al-Qur'an Darul Ulum Lido, Pak. Wih, subhanallah. Berapa juz, Mas? Alhamdulillah, Pak. Selesai? Alhamdulillah, ya. Iya, alhamdulillah. Ke Undira beasiswa, Mas? Oh, jalur ini, Pak, mandiri. Kan ada jalur beasiswa melalui hafal Quran gitu. Oh, itu belum update ke sana saya. Oke. Iya. Semangat ya, Mas. Luar biasa. Minta doanya, Pak. Iya, ada kiai nih di sini. Nggak pengen kuliah ke Mesir, Mas? Tadinya di requestin kiai ke ini, Pak. Kairo sama mana tuh? Ya, Kairo sama Jepang. Sama Tarim. Oh, Tahrim. Ya. Nah, terus kemudian Nunggu ini lagi, Pak. Belajar lagi kalau ke sana. oh gitu. Nunggu bulan lagi, ya. Jadi saya ambil yang jalur cepet aja, Pak. Oke, iya saya pernah punya mahasiswa juga sama ya. Sudah pada proses belajar begini, dia lagi nunggu beasiswa ke Tahrim atau kemana itu waktu itu ya. Wallahu alam sekarang saya nggak ketemu. Luar biasa Mas, semoga istiqomah hafalannya. Iya.
Ya, di dalam beragama itu, agama fitrah itu tentu Islam ya. Kalau kita melihat dari hadis Nabi yang dijelaskan kullu mauludun yuladu al fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunasirani ayyumajisanihi. Seorang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani itu tergantung kepada orang tuanya. Jadi pada dasarnya agama fitrah itu sudah ada di dalam diri seseorang. Setiap manusia itu pasti merindukan yang namanya fitrah. Fitrah itu yang berarti rasa kesenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak beragama, maka ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan tidak tentram, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Ada kasus yang update sekarang itu, mana kemarin yang negaranya hancur itu? Nepal, Pak. Ya. Kalau misalkan Israel gimana tuh, Pak? Israel kan jelas mereka agamanya Yahudi ya. Ya kan, Bani Israel itu sejak zaman dulu memang begitu. Allah berikan kemampuan kecerdasan yang lebih dibanding dengan umat yang lain. Tapi kemampuan kecerdasannya dimanfaatkan untuk satu, merusak, perang dan sebagainya itu. Makanya dari zaman dulu kan bangsa Yahudi itu kan bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan kemudian mendapatkan kecaman dari Allah SWT. Nggak punya negara kan, nggak punya wilayah itu bangsa Israel itu sendiri. Maka mereka menjajah Palestina, awalnya hanya numpang, yang kemudian pengen menjadi sopirnya, pengen menguasai itu sendiri. Jadi agama fitrah itu agama yang menjadikan kebahagiaan kepada kita. Syukur alhamdulillah Allah bukakan hati kita menjadi muslim. Muslimnya sejak zaman anak dan cucu. Alhamdulillah sudah menjadi muslim. Pertanyaannya, ketika ayah, kakek kita tidak muslim, apakah kita menjadi muslim? Belum tentu. Karena hidayah itu datang dari kakek nenek moyang kita atau ayah kita kepada kita. Jadi semoga agama fitrah yang kita akui ini menjadikan kebahagiaan kita, baik dunia dan akhirat kita. Ada pertanyaan nggak terhadap hal ini? Boleh kok tanya. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Coba Mas Anton, Muhammad Anton. Ya, Pak. Ya, baca silakan. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagosis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Bawahnya? Kenapa, Pak? Bawahnya. 1. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dan dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Ya, terima kasih Mas Anton.
Oke, siap. Jadi untuk mendekati yang suci maka dibutuhkan jiwa yang suci. Psikis kita ini atau jiwa kita ini mau suci atau tidak, bagaimana kita? Maksudnya bagaimana? Ketika kita ingin mendekati yang maha suci, maka bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Dalam membersihkan jiwa itu, kita mengenal dengan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Cara membersihkan jiwa itu ada beberapa cara, ada 3 hal. Di antaranya adalah takholli, membuang perilaku-perilaku hati yang rusak, misalkan sombong, kemudian takabur, iri hati, dengki dan sebagainya. Kita buang. Kemudian tahali, yang artinya mengisi dengan perbuatan yang baik. Bila ada kesombongan, maka harus kita isi dengan jiwa rendah hati, jiwa sabar, jiwa qanaah menerima. Jadi ketika kita ingin menghadap kepada Sang Khalik yang mempunyai kesucian, pemilik kesucian, maka terlebih dahulu bagaimana diri kita sucikan. Kadang kita berdoa kepada Allah, doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Yang kemudian muncul sifat su'udon, buruk sangka kepada Allah. Kita sudah bertahun-tahun misalkan meminta sesuatu, berharap terhadap Allah SWT, tapi sampai saat ini belum dikabulkan. Maka tetaplah kita menjadi pribadi yang berbaik sangka kepada Allah. Yaitu intinya, untuk menghadap kepada Allah, perlu yang namanya psikis yang suci. Psikis suci itu dibersihkan dengan bagaimana kita melalui proses tahalli dan tajalli. Membuang perilaku buruk, mengisi perilaku yang baik, dan kemudian terpancarnya ruh ilahi itu sendiri. Itu secara psikologis, bahwa jiwa yang suci bisa kita dekati dengan jiwa yang suci juga, dengan diri kita yang suci juga. Kemudian yang kedua, adristi, mohon dibaca. Baik Pak, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Ya betul, lanjut. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai mardatilah, itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia, maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Ya, oke. Andristi, kemarin sekolahnya di SMA mana ya? Saya di SMK Negeri 4 Kota Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Andristi aslinya mana? Jawa apa mana? Saya asli orang Jawa. Oh, Jawa. Jawa ini mana, Neng? Jogja. Oh, Jogja. Deket kampus UIN Jogja.
Nggak terlalu dekat, Pak. UGM? Dekatnya UMY. Oh, UMY. Kuliahnya ke Jakarta, nggak di Jogja? Soalnya SMK-nya di Bekasi. Oh iya, semangat ya. Iya, Pak, Bapak juga semangat. Oke, sama-sama. Kalau bicara tentang sosiologis, manusia sebagai makhluk sosial ya, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk yang lain. Untuk menuju kepada tadi itu, hubungan manusia terkait dengan hablum minannasnya, hubungan dengan Allahnya terkait dengan hablum minallahnya. Manusia akan diterima oleh Allah, hubungannya baik dengan Allah bila hablum minannasnya itu baik. Maksudnya apa? Ketika kita menjadi makhluk sosial, maka bagaimana kita bisa diterima oleh manusia yang lain di situ. Kehadiran kita itu benar-benar diharapkan. Kehadiran kita itu memberikan warna. Kehadiran kita itu ditunggu di masyarakat. Karya kita ditunggu di masyarakat. Jadi orang yang hubungan sosiologisnya baik di masyarakat, kemungkinan besar menjadi baik dia di hadapan Allah. Yaitu dia menjadi Abdullah, hamba yang ingin mengharap kepada Allah, dan dia juga sebagai khalifatullah yang disebut pemimpin dalam dunia ini. Siapa? Tentu adalah manusia. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama sudah dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang harus butuh terhadap manusia yang lain. Tidak ada manusia yang mampu berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Sebagai manusia dalam konteks makhluk sosial, maka manusia bila hubungannya dengan sesama manusia itu baik, maka hubungan dengan hablum minallah pun akan diterima oleh Allah SWT. Jadi bagaimana kedua tugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah itu dilakukan dengan baik oleh manusia. Kemudian selanjutnya mohon izin, Jayan sudah baca belum Jayan tadi? Jayan Ayub. Sudah Pak, tadi yang nomor 6 tadi Pak. Ya, oke. Siapa lagi yang belum ya? Muhammad Farel, mohon dibaca lagi Mas Farel. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar, dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Qurani dalam Wahyu Tuhan. Bagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Surat Al-Imran ayat 83. Yeah. Pertanyaannya, apakah Islam itu agama yang terdahulu? Apakah ada agama yang sebelum Islam? Ada Pak. Ya ada. Agama apa Mas Ilham? Hindu. Buddha. Hindu Buddha.
Kristen Pak, Kristen. Apalagi? Buddha Pak, ada 2 Pak. Buddha. Ya, pertanyaannya agama. Pak. Ya, agama itu apakah tauhidullah? Muhammad Ilham. Hindu Buddha itu. Tauhidullah itu mengesahkan kepada Allah. Apakah Hindu Buddha itu mengesahkan kepada Allah? Esa berarti satu atau tunggal. Adakah agama-agama selain Islam yang mempunyai Tuhan lebih dari satu? Agama Buddha nyembah apa? Mas Daris? Dewa. Ya Pak. Dewa. Ya, mereka mendewakan apa? Binatang yang didewakan oleh orang Buddha Hindu? Hindu ya? Gajah Pak, gajah. Banyak Pak dewa Pak. Krishna. Kalau di India apa ya? India. Sapi. Sapi ya? Ya. Sapi Pak, sapi. Ya, mereka menganggap sapi itu adalah binatang suci kan? Iya Pak, benar Pak. Mereka biarkan, bahkan kalau ada yang membunuh, memakan dagingnya, itu bisa menjadi masalah ya. Berakibat dia bisa dihukum, dipenjarakan dan sebagainya. Beda dengan Islam. Justru di Islam itu sapi dan lain sebagainya boleh dijadikan korban, betul? Ya, di situ. Betul, Pak. Berarti agama Hindu, Buddha, mereka bukan agama tauhidullah. Bukan agama yang mengisahkan kepada Allah. Yahudi, Nasrani, Majusi, nah itu bukan agama yang mengisahkan Allah. Kalau agama itu mengisahkan kepada Allah, bertauhidullah, maka dia agama itu sama seperti Islam, cuma namanya yang berbeda. Nah, di dalam sini nomor 1 tadi itu Mas Sawabi, nomor 1 bisa dibaca, itu ada nomor 1. Iya Pak. Ya, coba dibaca. Barang siapa mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi, Pak. Quran surat Al-Imran ayat 85. Oke. Jadi kalau ada orang yang beragama selain Islam, berarti menurut surat tersebut tidak akan diterima kan? Dan dia di akhirat termasuk orang-orang rugi. Mohon izin, ada di antara saudara yang punya saudara keluarga yang non-muslim? Saya punya, Pak. Siapa? Saya. Rizka ya? Ya Rizka, siapa yang non-muslim? Rizka. Soalnya mama kan dulu dari Kristen terus pindah ke Islam. Jadi ya gitu, jadi kayak adik-adik mama masih Kristen. Oh, sampai saat ini? Iya, Pak. Kalau mamanya Rizka main ke rumah adik-adik mama, waktu tiba sholat, apakah bisa sholat di rumahnya? Dibolehin, Pak. Mukenanya dari mana tuh? Mukena sajadah itu disiapin untuk gimana? Bawa sendiri, Pak. Oh, bawa sendiri. Mama kamu ikut agama Islam dipengaruhi oleh siapa? Sama ayah, ikut ayah. Waktu pernikahannya secara muslim berarti? Waktu nikah? Iya, Pak. Iya. Berarti Rizka sejak lahir sudah muslim dong? Sudah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan petunjuk jalan yang benar. Nih, jadi Rizka nih ada ayat ini. Amin. Ya, ayat ini bisa menjadikan bahan renungan bagi Rizka bahwa yakin agama yang Rizka anut ini adalah agama yang benar. Dan Allah tidak akan menerima agama yang dianut di luar Islam itu sendiri. Paham ya Rizka? Paham, Pak. Makasih. Iya. Ada lagi yang lain yang punya saudara non-muslim? Alfarizi katanya ada, Pak. Alfarizi. Alfarizi. Halo.
Al-Farizi ada di mana? Al-Farizi tadi kayaknya ada di masjid ya. Siapa lagi? Muhammad Ahsan? Iya Pak, bagaimana Pak? Punya saudara yang non-muslim? Ada tapi jauh banget Pak. Jauh, Pak itu ya? asar mualaf Pak. Parah. Ya, karena belum Dari Bang. maghrib. Iya, ini Mas- lagi asar Pak. Ya, sudah sholat asar, Muhammad Asar? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Semoga menjadi mahasiswa yang solih. Rio Anjani, Rio. Ya Pak, ada Pak. Hadir Pak. Punya saudara yang non-muslim, Rio? Alhamdulillah nggak ada sih Pak. Ya, semuanya Pak. muslim ya? Alhamdulillah ya Pak. Oke. Ayat ini, pada slide ini dijelaskan terhadap agama tauhid, yaitu tentu Islam itu sendiri. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah agama Islam. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka kembali. Ya, oke. Ada pertanyaan terhadap hal ini? Lanjut. Ya. Yang belum baca siapa? Saya Sapi. Ya. Coba Rizka dulu baca, Rizka. Saya Pak. Ya. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu. Menurut Said Hawa dapat rusak dengan hal-hal berikut. Satu, sifat al-kibr, sombong. Kedua, sifat al-rum, kezaliman. Dan sifat al-kibr, kebohongan. Ketiga, sikap al-ifsad, melakukan perusakan. Keempat, sikap al-ghaflah, lupa. Kelima, sikap al-ijram, berbuat dosa. Dan keenam, sikap ragu menerima kebenaran, Pak. Iya, terima kasih Naila. Jadi agama tauhid dulu, agama yang tauhid tadi itu bisa rusak karena kesombongan kita sebagai manusia. Maka tidak ada yang berhak sombong, ya kan? Kecuali hanya Allah SWT. Jadi janganlah menjadi manusia-manusia yang sombong. Lalu, mana ini gambarnya? Dibuka dong, Sabi, Sawabi, Naila, Rio, Muhammad Zidan, Faiz, Muhammad Idris, Muhammad Aska. Ya. Ya, jadi sifat sombong. Orang sombong itu orang yang tentu atas dasar perilaku-perilaku yang didasarkan dengan nafsu amarahnya, nafsu kemarahan atau kebenciannya terhadap seseorang. Menganggap terhadap orang itu lemah. Sebentar. Kakak, paket, ya, menjadi merasa sok segalanya, itu bisa berakibat yang disebut dengan kesombongan itu sendiri. Sebentar ya, saudara sekalian, sebentar. Paket. Siap. Nah, Pak Daris nggak mau nyalain kamera sambil ngerokok, Pak. Jedot sini. Daris makan gorengan Pak, Daris Pak. Akmal spill dong kameranya Akmal. Makan gorengan gua. Ini sombong guys. Asmi mana Asmi? Asmi.
Gacor, Golda. Kopi. Bisa gua? Ahlan Kiai Daris. Ada. Ntar gua bikin kopi. Kopi. Sorbana mana Muhammad Daris? Mila bagi dong Mila. Golda. Daris Adris tadi kata-kata makan dong, seblak. Daris. Ilham mana dah? Sawabi mana Sawabi? Apa lu nyariin gue lu? Gua mau nanya, Bi. Oke, halo. Halo. Halo, Dengar Pak, suara halo, saya? Dengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Maaf, ada iklan tadi. Biasa COD ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Iya. Itulah enaknya punya anak. Sudah sifat sombong. 09. Ya, selain dari kesombongan, al-kibar, ada sifat az-zulm, zaliman. Zalim yaitu berperilaku yang tentu tidak pada tempatnya ya. Harusnya misalkan peci itu kan dipakainya di kepala ya, tapi Anda pakai di lutut atau di kaki gitu, berarti tidak tempatnya. Zalim, berbuat aniaya, sifat kizib, kebohongan, ada kebohongan yang terjadi dalam diri kita, baik sengaja maupun tidak. Ada salah satu tanda-tanda orang munafik itu, diantaranya adalah kebohongan. Ayatul munafiki salah satu idza hadasa kadafa wa idza wa'ada alafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata dusta, bila berjanji dia ingkar, bila diberi amanat berkhianat. Yang ketiga ada sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Jadi telah nampak perusakan di darat, di laut, itu adalah ulah manusia. Ada al-ghaflah, lupa. Nah, ini yang sering terjadi ya. Karena banyaknya aktivitas kita bisa menjadikan kita lupa. Ada al-izram, berbuat dosa, sikap ragu, menerima kebenaran. Nah, ini bisa berakibat akan rusaknya tauhidullah itu. Lanjut, silakan Liska dibaca bagian E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid dan mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah yang pertama al-amanah, artinya terpercaya. Kejujuran menyebabkan seseorang dipercaya, karena dipercaya maka ia menjadi manusia terpercaya. Nah, lalu yang kedua adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antar hak dan kewajiban. Iya. Yang pertama tadi apa? Apa nomor 1? Al-amanah yang artinya terpercaya. Iya. Jadi bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang amanah, manusia yang dapat dipercaya. Bukan seperti orang-orang munafik tadi itu. Bila diberi amanah, dia berkhianat. Tidak mampu dipercaya, tidak bisa dipercaya. Kenapa? Jika boleh jadi karena kesombongannya, merasa dirinya paling hebat, paling pintar, sehingga menafikan akan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Sebentar, 3.
Yang kemudian Allah adalah adil. Jadi bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Adil itu bukan berarti sama rata ya, tapi ya memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan mereka itu adalah masih butuhnya 10.000 dalam satu hari, ya jangan diberikan sama dengan mahasiswa yang lebih daripada itu. Ya, jadi itu nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah, dapat percaya, kemudian al-adalah, menjadi manusia yang adil. Yang ketiga, Faiz. Silakan dibaca, Faiz. Saya, Pak. Ya. Nomor 3, al-huriyah, yaitu kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaharuan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Ya, jadi Mas Faiz, bagaimana sikap-sikap yang harus kita miliki, bagaimana salah satunya ada al-huriyah, itu artinya kemerdekaan untuk berpendapat, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk berpolitik, itu saudara bebas memilih mana yang ingin Anda gunakan tempat untuk berekspresi atau meningkatkan karirnya, itu silakan. Kebebasan ini tentu bukan kebebasan tanpa batas ya, kebebasan yang tentunya diatur. Nah, contohnya sebagai warga negara kita bebas hidup, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Di antaranya ada kewajiban, ada haknya. Kalau kita menjadi mahasiswa, kewajibannya apa? Bagaimana membayar uang kuliah, kemudian mengikuti aturan yang ada di kampus. Nah, itu semuanya kebebasan bukan berarti bebas begitu saja, tapi bebas yang ada ikatan. Ketika kita sebagai muslim, maka kita juga bebas mau muslim atau tidak. Tapi ketika menjadi muslim, maka ada aturan-aturan yang harus kita ikuti sebagai seorang muslim. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca ya? Siapa yang mau baca? Silakan. Irfan, Pak. Irfan, silakan Mas Irfan. Mas Irfan, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Irfan dibaca. Kiai besar. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah untuk meraih kebahagiaan itu. Maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan.
Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik. Dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Ya. Tauhidullah itu termasuk yang Mas Irfan telah membaca panjang lebar bagaimana tauhidullah itu mengisahkan kita kepada Allah SWT. Setiap kita punya keinginan bagaimana hidup kita adalah hidup yang bahagia. Bahagia di mana? Bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat kita. Bahagia itu kita dapatkan dengan kita beragama. Beragama yang seperti apa? Agama tauhidullah, agama yang mengisahkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Siapa lagi yang belum baca? Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Faiz Ahmad. Ya, Faiz Ahmad. Silakan Mas Faiz Ahmad. Oke, baik, Pak. Kebahagiaan dalam Islam Ya, adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu mewujudkan sifat-sifat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Salah Pak, salah. Betul. Gak bagus Pak, gak bagus Pak. Bentar. Pada sisi lain, sekarang pada sisi lain, kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Dan pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Mas Faiz lagi bersama dengan teman-teman ya? Baik, Pak. Mas Faiz sama teman-teman kuliah atau teman-teman sekolah? Teman-teman ini Pak, kuliah Pak. Iya, oh sama. Sama jurusannya atau hari ini juga saya lagi kuliah? Satu jurusan Pak. Oh, satu jurusan. Satu mata kuliah juga? Iya, benar Pak. Mas Oh, Faiz, berarti video ngumpul Mas ya, Faiz. luar biasa. Pintar, semangat ya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Kebahagiaan itu, kebahagiaan Islam adalah kebahagiaan autentik, baik itu lahir dari tumbuh dari nilai-nilai hakikat Islam itu sendiri. Jadi insya Allah kebahagiaan yang ingin kita capai adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu hanya kita dapatkan dengan bagaimana kita mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Oke, saudara sekalian, materinya sudah selesai. Semoga bisa dipahami, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya sekarang akan saya absen dulu. Mohon izin bila di absen kameranya mohon diaktifkan. Seperti Mas Irfan Dermawan tuh, ganteng pakai peci haji. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, iya. Masya Allah. Mana ini? Salah ya. Saya berbagi ke... Mas Irfan dengan kodamnya, Pak. Ya, nampak, kelihatan. Iya. Itu ada kucing, siapa yang bawa kucing tuh? Irfan, Pak. Oh, Irfan bawa kucingnya. Kucing itu salah satu binatang yang dicintai oleh Nabi ya. Oke. Ada pertanyaan?
sebelum saya absensi, saudara? Nggak ada, Pak. Sudah paham ya? Kelima, tiga. Oke, lanjutkan. Ya. Hmm. Azril Al-Akbar. Adakah Azril? Benar nggak ini kelasnya? Halo? Betul, Pak, betul. Betul tuh, Betul Pak. ya? Betul, Pak, betul, Pak. Panji Jaya Indra Prakoso. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Rizka Aprilia Sambolon. Simbolon, Pak. Oh, Simbolon, ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Abi Baihaqi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Syafiq Awami. Ya, Awami. Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Nur Komar. Hadir, Pak. Muhadid, Pak, namanya. Maaf. Muhadid. Oh iya. Ya, maaf. Rai Arjuna Sahputra. Hadir, Pak. Kansa Fairus Dwi Pimko Putra. Hadir, Pak. Adresti Melati Azizah. Hadir, Pak. Dimas Toro Naswan Faiz. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ilham Ramdhani. Hadir selalu, Pak. Amin. Muhammad Daris Alfarasi. Hadir, Pak, selalu. Aldi Indah Rahma Febrianti. Hadir, Pak. Muhammad Awaludin. Hadir, Pak. Siapa lagi nih? Aisnail. Hadir, Bapak. Muhammad Sawabi Ihsan. Hadir, Pak. Hadir. Faiz Ahmad Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Fahrezi. Fahrezi, Pak. Ya, Fahrezi. Valdis Mutiara Jamila. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian apa nih? Kaisar Jody. Kaisar Jody Haryono. Dio Al-Hadi. Hadir, Pak. Asmi Akmal Al-Fikri. Hadir, Pak. Januar Saputra Yoso. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Muhammad Antoni Barbu. Hadir, Pak. Amelia Nur Alivia. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Bintang Hadiansah. Enggak ada. Kemudian Al-Farizi. Hadir, Pak. Oke. Nih. Muhammad Nih. Ridwan Kurniawan Warobai. Muhammad Ridwan. Muhammad Khairul Akmal. Kansa Kamila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Akmal hadir. Hadir, Pak. Kemudian Faiz Fatansa. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Reno Ramadan. Hadir, Pak. Rio Anjani. Hadir, Pak. Keira
Prameswari. Hadir, Pak. Jayan Ayub Hanif. Hadir, Pak, hadir. Ahmad Naufal. Hadir, Pak. Bagus Cahyo Adi. Bagus. Ihsan Maulana. Ihsan Maulana. Ahmad Fahrezi. Ahmad Fahrezi. Muhammad Farel Kendra Tama Siregar. Hadir, Pak. Cynthia Novita. Hadir. Muhammad Asar. Hadir, Pak. Ila Alfariza. Hadir, Pak. Hadir. Sulistiawati. Hadir, Pak. Rizky Abian Dwi Prastia. Rizky Abian. Muhammad Aska Atarikan. Hadir, Pak, hadir, Pak. Aulia Suwaraswati. Hadir, Pak. Kezia Dwi Sawalia. Hadir, Pak. Rian Erilvana. Eriana. Rian Eriana. Sekar Intan Wulandari. Sekar Intan. Dea Agustin. Hadir, Pak. Muhammad Zidan. Hadir, Pak, hadir, Pak. Siapa yang belum dipanggil? Pak, saya hadir, Pak, Dimas Bintang. Pak, saya belum, Pak. Irfan Dermawan. Dimas Bintang. Sebentar. Dimas Bintang, Azril, kemudian Al-Kaisar, Dimas Bintang hadir. Kemudian siapa lagi? Ada. Pak. Ya. Saya belum dipanggil, Pak. Siapa namanya, Mas? Irfan Dermawan. Muhammad Ridwan, nggak ada. Bagus. Pak. Iksan, Muhammad Ridwan ada nggak? Bintang. Bagus. Ihsan, Ahmad Farhezi, Rizky, Rian, Sekar, itu yang nggak hadir. Yang nggak saya panggil tadi, Irfan namanya siapa ya? Bapak boleh ke bawah lagi nggak, maaf? Pak, saya, Pak. Dimas Bintang hadir ya? Hadir, Pak, saya. Tadi. Ya, ini masuk. Dimas Bintang udah. Siapa cepet, ayo. Pak, ke bawah lagi, maaf. Ke bawah ini Muhammad Naila Bagus, Faris. Insan, Ahmad Farezi. Oke, Pak, udah, Pak. Terima Rizky. kasih. Ya. Kok ini belum di absen sih ya? Yang kemarin kok belum terekam ya? Aneh ini. Iya, Pak, yang minggu sebelumnya belum, Pak. Nah, ya, kok belum terekam? Padahal udah di absen kan kemarin ya? Iya, Ada Pak. simpan ya? Iya, Pak, di Siska masih kosong. Iya, Pak, di Siska masih 7%, Pak, baru absen yang hari ini, Pak. Iya, Ini Pak. saya klik kok nggak ada, nggak bisa ini. Kacau. Ya, oke, saudara sekalian. Syukur alhamdulillah sudah, nanti saya perbaiki ya untuk absensi yang pekan lalu. Alhamdulillah sudah hadir di perkuliahan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Foto terakhir silakan dibuka kameranya. Foto terakhir silakan dibuka kameranya. Ya, gaya yang cakep semuanya. Dekatkan dengan
kameranya biar kelihatan ganteng dan cantiknya. 1, 2, 3. Tentu Bapak ucapin terima kasih atas permisi kehadirannya. Pak. Ya, silakan. Sekar Intan Pak, hadir Pak. Sekar Intan, sebentar ya. 25. Pak. Oke, sebentar saya kembali ke Sekar Intan. Ini belum bisa lagi. Dan itu bisa teman-teman lakukan. Sekar Intan absensi berapa? Al-Kausar, Muhammad, Iksan Maulana ada nggak Iksan Maulana? Rizky, Rian, sudah. Sekar Intan nggak ada, berarti sudah di absen. Ini ada Pak. Nggak, maksudnya di sini udah di checklist, tidak ada yang merah. Yang merah itu saya bacakan ya. Yang merah ada Azril, ada Al-Kaisar, ada Muhammad Ridwan, ada Bagus, ada Ihsan Maulana, Ahmad Fahrezi, ada Rizky, ada Rian, ada Sekar, ini ada, maaf. Oh iya, maaf. Ya. Makasih ya Pak. Ya, oke. Sebentar, ini yang kemarin. Kok nggak bisa di absen? Pak, dengan kucing Pak. Kemarin udah di absen kok, ini sekarang nggak bisa, gimana sih? Alfa semua ini. Mari. Kemarin nggak kesimpan rupanya. Dan mau ditunggu ke absensi yang kemarin. Kalau ada yang hadir tapi tidak ke absen, mohon hubungi saya. Atau sebaliknya yang tidak hadir tapi ke absen juga mohon hubungi. Kita diminta untuk kejujuran. Nah, kenapa ya? Kemarin rupanya sepertinya nggak kesimpan. Pada besok pekan depan kita kuliah online, ada kuis dan forum untuk saudara tanggapin. Dan di situ ada nilai poin baik itu kuis maupun forumnya yang melekat pada pertemuan 3 besok. Jadi disiapkan, baca-baca materinya, dan usahakan mendapatkan nilai yang maksimal dalam mengerjakan itu. Ini bisa ke absen. Masya Allah. Terbalik nih rupanya. Yang nggak masuk malah ke absen.
Bismillah. Ya, oke. Terima kasih saudara sekalian atas kehadirannya. Kita tutup mengajar alhamdulillah. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.